Menurut kalian berbuah manis itu apa sih? Kalau menurut gue berbuah manis itu berguna buat sekitar. Berguna buat kita. Iya. Jadi kayak ibarat mangga nih udah panen, Ya, udah buah siap manis dong. dipetik. Berguna dong buat semuanya. Real berbuah manis. Berbuah manis bener. Kalau Mas Daniel Kalau menurut gue berbuah manis itu bermanfaat. Ya, bermanfaat, yang menebar manfaat lah buat diri sendiri ataupun buat sekitar. Jadi berbuah manis itu ya proses bertumbuh benar dari kita berakar dulu yang kuat, terus kita bertumbuh dan berbuah gitu. Berbuah manis ya sebelum waktu kita mau dari diri kita dulu kan, kita tunggu berbuah manis baru kita bisa berbagi. Nah sebenarnya berbuah manis itu juga nggak mudah kan, ada proses. Iya, Ada proses bagaimana supaya bisa menjadi manis kan begitu, sama juga dengan buah. Nah hidup kita juga begitu, dari diri kita dulu dibuat manis baru kita bisa berbagi. Semuanya balik lagi ke episode WKWK Talk. Nah jadi waktu syuting ini nih di hari ini GKJ Joglo itu masih dalam nuansa bulan keluarga dan juga HUT GKJ Joglo. Nah dengan kalau yang kita tahu kan tema HUT GKJ Joglo dan bulan keluarga tahun ini itu kan gerejaku, keluargaku terus tumbuh dan berbuah manis. Nah, kita di sini karena temanya itu mengandung unsur gereja sama keluarga nih. Nah, ini kan dua hal yang sangat sangat erat lah hubungannya. Jadi makanya kita pengen bahas keterkaitan antara keluarga dan pelayanan. Betul. Kalau Happy, keluarganya warga Joglo semua di GKJ Joglo? Enggak semua. Oh, nggak semua. Enggak semua. Ada yang di luar dari GKJ Joglo? Ada. Kalau dari Billy? Kok nggak ada sih? Ada ya? Ada. Kalau gue semuanya jemaat Joglo. Jemaat Joglo. Sama, gue juga semuanya jemaat Joglo juga. Nah, itu berarti semua karena keluarga kita itu semuanya jemaat Joglo, pasti juga pernah ada pelayanan di Joglo juga kan, keluarganya. Pasti. Nah, di sini kita lagi-lagi nggak cuma bertiga ya, karena kalau cuma bertiga nggak ada yang dibahas nanti. Kita plannya kalau bertiga ya. Yoi. Sekarang kita akan mengundang salah satu warga di KJ Joglo yang keluarganya juga gereja di Joglo dan aktif pelayanan. Udah tahu nggak siapa orangnya? Tahu sih kan ada di situ. Iya. Nama di Mina juga ada. Iya. Udah nggak gitu, mari kita undang Tante Eri. Terima kasih. Segar banget Tante bajunya kayak orange. Iya. Yang ini kalau dia pada nggak tahu nggak sengaja loh. Udah bakalan banget. Kirain ini yang Tante Eri. Saking oranye ya. Kirain yang ini. Ada yang bagas. Berbagi keluarga happy. Benar. Keluarga happy. Sorry. Yang ini maksudnya. Iya, maksudnya. Keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Gitu. Buah manis. Boleh diminum dulu mungkin ya? Boleh dong. Rasa ini. Tante silakan Tante. Udah siapin khusus nih. Iya dong, kan sesuai temanya kan kita terus tumbuh dan berbuah manis, makanya juga ada buah-buah manis. Yo. Nah, jauh banget nih kayaknya. Coba dari makan ya, Bu. Boleh Anda, boleh. Manis. Enggak udah. Manis. Tante gimana rasanya? Puji Tuhan. Baik. Baik, Baik, tadi ya. abis dekor sesuatu atau gimana sebelum? Aduh, bukan dekor ya. Aduh, enggak juga sih sebetulnya. Oh, enggak. Tadi pulang kerja aja langsung ke sini. aja. Tapi minta kali untuk kesini jadi Iya. Nah, udah mandi apa belum ya? Gak usah dibongkar semua. Dalam langsung aja. Jadi ini kenapa kita mengundang Tante Eri ke sini? Karena berdasarkan survei dan konsensus semua setuju bahwa keluarga Tante Eri ini dirasa aktif banget di gereja. Mungkin lamahan di gereja daripada di rumah ya Tante. Waduh. Enggak ya? Enggak ya? Wah, Nih. berdasarkan apa nih? Kenapa bisa dia dibilang aktif banget? Pertama dari Om Untung dulu. Om Untung pernah jadi majelis. Iya. Iya dong. Om Untung itu suami dari Tante Eri. Kalau kalian tahu. Oh Jadi iya suaminya Tante Eri, Om Untung itu juga sempat Pernah majelis. Tante Eri juga Sekarang. sekarang. Ayu. Apa? Enggak lah. Majelis. Ya, apa ke? Ya, ayo. Ayu aktif kok. Ayo aktif banget. Pada zamannya. Iya, Pada zamannya. Adit apa? Multimedia. Multimedia. Terus juga Bagas. Tuh apa aja ada. Anak yang satu itu apa aja ada. Betul. Sebenarnya
pertanyaan ini sih, Tante kok bisa kuat banget sih? Jadi Tante ini pernah gitu nggak lamaan kalau hari weekend nih misalnya Sabtu atau Minggu gitu, lamaan di gereja atau lamaan di rumah Tante? Kalau Tante ini yang rasanya? Ya kadang sih memang 50-50, tapi kadang juga nggak selalu sih. Memang kadang-kadang kalau pas ada event atau momen apa, pasti saya untuk urusan gereja laman gereja. Di rumah kayak cuma buat mandi sama numpang ngobrol tidur. Kayak gitu aja sih. Pernah gitu nggak terlama di gereja pernah berapa jam Tante? Dalam sehari? Lama. Ya yang paling lama nih, rekor paling lama Tante Eri di gereja pernah berapa jam? Paling lama? Paling lama itu sampai jam 3:30 pagi. Hah? Jadi mulai dari jam 3 sore sampai jam 3:30 pagi. Hampir 12 jam. Lu lebih dari 12 jam. Ngapain? Ngapain aja? Apa ini ya kemungkinan gini kan, nanti kita suka minta tolong buat dekor. Iya. Kita kalau belanja bunga kan nggak ada siang-siang, bunga itu kan datang sore. Jadi sebelumnya misalnya tante dari rumah itu udah jam 12 untuk dekor yang udah ada. Terus belanja bunganya sore. Udah malamnya kita mulai kerja bisa lebih dini hari. Gitu sih singkatnya. Ini udah hafal banget nih seluk beluk buat maku, nggak boleh maku nih, seluk beluk buat dekor tuh udah hafal banget. Ya kok tante punya tim yang solid juga sih. Dan Oh, juga iya, kebetulan benar. dari pemuda-pemuda anak gereja juga yang bantu-bantu tante. Oh ini. Tinggal kalian aja yang belum. Aduh. Awan nih. Habis ini Tante, habis ini. Ayo mau dekor apa kita? Habis ini kita dekor. Mau beli bunga apa nih kita? Nah tapi kalau dari pengen tanya ini kan Tante Eri kan juga udah ya aktif di pelayanan di Joglo ya, tapi pengen tahu apa ya mungkin latar belakang narik agak mundur nih Tante. Kalau dari Tante Eri sendiri udah berapa tahun sih berpelayanan di gereja ya? Jadi nggak di Joglo doang gitu. Udah berapa tahun Tante? Dari SMP kelas 2 SMP itu tahun dari SMP kelas 2 ya? 1982. Oh, 1982. Itu pelayanannya ngapain aja Tante? Karena gini dulu. Apa udah dekor dari SMP? Udah dari SMP udah dekor nih atau progresnya kayak gimana nih Tante? Jadi gini mungkin ya waktu itu kan kita kan gereja itu kan masih numpang ya, sehingga tuh yang gereja waktu itu gereja bukan Joglo, masih gereja Pejompongan. Nah itu pemudanya tuh terbatas sekali gitu, dan kemudian kalau guru-guru sekolah dulu kan tante kan sekolah minggu ada gurunya pemuda. Nah setelah tante kelas 2 SMP mereka itu udah pada kuliah, udah pada kerja. Nah jadi tante juga harus nerusin ada yang di bawah, gimana caranya nih, mereka udah gak punya guru lagi. Akhirnya tante dicemplungin sih, didorong sama kakak-kakaknya, udah kamu aja katanya. Ini saya kan masih 2 SMP, masa sih bisa? Tapi pada waktu itu syaratnya kalau mau jadi guru sekolah minggu kita tuh harus ikut kursus sampai bersertifikat. Iya, dulu saya bersertifikat itu di gereja Jakarta yang ada di Romangun. Jadi kita dibekalin dulu. Jadi biar kita tuh maksudnya mungkin ya dalam pengajarannya kan kita kan ngajarin anak-anak nih, berarti kan kita juga harus tahu gimana cara apa isi dari pengajaran. Itu beneran ada sertifikatnya? Ada sertifikat. SGSM berarti itu ya? Iya, kalau di bawah sih sertifikat guru sekolah minggu. Ngarang tahu gitu. Itu memang mereka jadi kalau guru-guru sekolah minggu yang ada di GKJ pada waktu itu mereka mendaftarkan diri jadi sekolah minggu atau bersertifikat gitu. Sekarang masih ada nggak sih sertifikat gitu? Kalau sekarang sih mungkin hanya pembinaan aja ya. Oh iya. Untuk guru sekolah minggu kan ada kan pembinaan guru sekolah minggu. Gitu, jadi tantangan 2. Oke. Tapi pengen tahu deh alasannya tuh apa Tante? Kenapa akhirnya sampai maksudnya kayak Tante Eri juga ya mungkin awalnya kan kecemplung tadi ya. Iya. Tapi kalau kecemplung kan akhirnya ya didorong gitu. Didorong terus baru dicemplungin gitu. Tapi kan sebenarnya kan mungkin ada pilihan buat akhirnya kan sebenarnya nggak pelayanan juga gitu. Tapi kenapa sih dari Tante Eri akhirnya juga memutuskan untuk oke, aku ikut pelayanan nih dan bahkan sampai sekarang nih masih pelayanan terus gitu. Ya emang inti dasarnya sih dari orang tua juga ya. Kebetulan ibunya tante itu dia tuh dulu organis. Jadi gereja itu kita numpang. Tidak boleh pakai alatnya mereka. Dia punya alat musik juga. Jadi kita bawa sendiri alat musik. Nah, waktu itu ibu saya mungkin ada organ ya. Kalau sekarang tuh kayak keyboard gitu loh. Yeah. Nah, dia tuh selalu jadi dia musik organis gereja yang kalau sekarang itulah ngirimin. Satu-satunya karena memang nggak ada lagi. Memang itu kan jemaatnya kan nggak banyak kita. Ya, jadi kalau gereja nggak ada alat musiknya itu udah pasti sepi. Bayangin lo nyanyi nggak diiringin musik ya.
ngangkat suara juga agak susah ya. Oke. Tapi puji Tuhan sih. Ibu saya tuh ini banget, konsen banget, dan saya tuh ngeliat dia, saya aja kadang males gitu datang ke gereja gitu, semangat nanti kalau nggak ada yang ngiringin nggak enak gitu. Oh, Saya iya? contohin mereka gitu, saya akhirnya tertarik gila sampai segitu gitu orang tua. Terus akhirnya saya punya. Terus saya juga suka diajak nih jalan-jalan ke pasar pagi buat Cakep. tahu nggak? Mantun. Ya. Kalau ada jalan-jalan ke pasar belum tentu mantun. Gak selalu. Emang cerita. Lanjut ya. Ibunya Nato tuh selalu ditugasin untuk beli kado anak-anak sekolah minggu. Itu udah pasti tuh. Jadi udah deh pokoknya ibu tante tugasnya cari pada kan seneng tuh namanya anak-anak dia dicari kado. Nah akhirnya enak juga jadi guru sekolah minggu ya, nanti suruh belanja kado. Pertama sih dulu sih tertarik ya. Akhirnya lama-lama benar sih begitu jadi guru sekolah minggu kalau ada Natal, ada event khusus, nanti yang disuruh belanja. Jadi ngikutin orang tua. Jadi salah satunya Nyontek. karena motivasi juga dari orang tua gitu ya. Jadi pas banget juga sama tema HUT GKJ tahun ini. Gerejaku, keluargaku terus tumbuh dan berbuah manis. Dimana kita nih udah saatnya juga sebagai keluarga GKJ Joglo bertumbuh dan selalu berbuah manis kepada sesama. Sekarang aku mau nanya nih ke Mas Billy dan Mas Daniel. Menurut kalian berbuah manis itu apa sih? Kalau menurut gue berbuah manis itu berguna buat sekitar. Berguna buat kita. Iya, jadi kayak ibarat mangga nih udah panen, Ya, udah buah siap manis dong. dipetik. Berguna dong buat semuanya. Real berbuah manis. Berbuah manis bener. Kalau Mas Daniel Kalau menurut gue berbuah manis itu bermanfaat. bermanfaat. Kayak bermanfaat, yang menebar manfaat lah baik buat diri sendiri ataupun buat sekitar. Gitu. Oke, kalau menurut Tante Heri Nggak beda jauh sih, sama. Nggak boleh gitu. Enggak nyontek mau ngomong juga. Berbuah manis ya sebelum waktu kita mau dari diri kita dulu kan. Kita Betul. tunggu berbuah manis baru kita bisa berbagi. Nah sebenarnya berbuah manis itu juga nggak mudah kan, ada proses. Iya, Ada proses bagaimana supaya bisa menjadi manis kan begitu, sama Keren. juga dengan buah. Nah hidup kita juga begitu, dari diri kita dulu dibuat manis baru kita bisa berbagi. Yo, Keren. ada lagunya tuh. Apa nih? Berakar, apa? Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh jadi berbuah gitu. Betul. Ada tuh. Kalau di lagu laba-laba. Bisa coba-coba. Nah itu kan kalau jawaban dari Billy, gue sama Tante Erin. Nah ini kita dengerin jawaban dari Happy. Nah. Spesial. Ini fokus ya, ini jawaban paling gong gitu. Jawaban paling gong. Nah menurut Happy emang apa sih berbuah manis itu kan? Tadi udah. Lagu, Apa? baru Lagu. Lagu manis. kayak bukan maksudnya jawabannya kayak lagu itu. Coba ulang kata-katanya tadi, liriknya. Jadi berbuah manis itu Ah. ya proses bertumbuh benar. Jadi kita berakar dulu yang kuat, terus kita bertumbuh dan berbuah gitu. Wih, boleh. Gitu. Iya. Buah itu bisa dinikmati bersama ya. Iya, Bisa dinikmati benar. bersama. Nih kayak gini nih. Dari tadi gak ada yang nyuruh-nyuruh makan dari ini. Aku udah manis banget, beneran. Yang manis ya? Gak ada bijinya nih. Udah. Nggak kelihatan Konten ya? itu bukan konten kali. Sabar ya. masih sibuknya. Jangan sampai buah manis tuh cuma diomongan aja ya. Tadi buat kalian semua, tapi diomongan aja dan jangan sampai buah manis tuh cuma diomongan aja tapi nggak ada aksinya. Nih kita ada contoh aksi manis yang dilakukan warga Joglo. Nih A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. jangan sampai buah manis itu cuma diomongan aja tapi nggak ada aksinya. Nah, kita ada contoh aksi manis yang dilakukan warga-warga Joglo buat baik buat diri sendiri, keluarga atau lingkungan sekitar. Ini dia.
Oke, tadi kan udah ada video aksi manis dari warga-warga Joglo nih. Kalau dari Tante Eri sendiri nih, aksi manisnya itu apa sih Tante yang sudah dilakukan atau yang mungkin rencana baru mau dilakukan? Iya. Aksi manis buat siapa nih? Buat diri sendiri, buat sekitar, buat siapapun, sekitar. buat keluarga juga boleh. Buat Bagas. Spesifik. Apa ada nggak aksi manis yang juga udah dilakukan oleh Tante Eri berhubungan dengan keluarga dan pelayanan mungkin ya gitu? Pastinya ya, Tante sebagai ibu, sebagai istri, pasti dong peran di keluarga tuh penting. Aksi manisnya ya biasalah rutinitas kerjanya ibu rumah tangga pagi hari. Itu kan kalau pagi-pagi tuh kan aduh ritualnya banyak banget tuh. Ada yang bikin sarapan, ada yang mau bawa bekal. Itu sebelum kita lakukan pagi itu malam kita udah mikir dulu. Aduh besok tanya, kira-kira mau bawa apa ya besok? Itu udah pasti tanya dulu. Atau sore gitu ya besok apa sambutnya. Itu udah pasti dilakukan pagi-pagi. Jadi itu deh. Jadi kalau bangun pagi itu nomor bikin dulu. Terus yang kedua ya pastilah ya. Kalau buat keluarga quality time perlu, tapi sulit sih. Maksudnya nggak bisa setiap hari, tapi setidaknya dalam 1 minggu itu ada kumpul sama Nyempetin lah ya. ngobrol sederhana aja, nggak usah pergi kemana-mana. Nonton TV awalnya cetrek, nonton film lama komen. Nonton pertandingan apa, nonton politik lama komen-komennya gitu aja sih. Itu kalau buat keluarga. Kalau buat mana lagi nih? Sekitar. Buat Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ya standar juga. Dekor. Balik lagi. Lingkungan sekitar kan Gak ya. jauh. Saya sebagai kebetulan lingkungan di keluarga di tetangga-tetangga saya kan kebetulan kan rata-rata mereka Katolik Kristen ya. Jadi nggak terlalu sulit untuk kami berinteraksi dengan mereka. Terus mudah aja gitu loh. Enak aja sih. Kebetulan lingkungan keluarga lingkungan rumah seperti itu banyak yang seiman. Terus di gereja ya? Di gereja Coba. Gereja ya semaksimal mungkin di pelayanan ya. Untuk di pelayanan kan udah tahu statusnya majelis. Yes. Terus yang kedua adalah megang komisi. Terus yang ketiga suka kadang memang diminta bantu oleh kepanitiaan. Diusahakan sih semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan harapan Tante menyisihkan waktu juga untuk di pelayanan itu semua sih mudah-mudahan. Tapi tetaplah ya ada kurangnya. Tapi berusaha untuk melakukan pelayanan sebaik mungkin. Keren. Tepuk tangan dulu. Tante kan aktif nih, terus anak-anak Tante kan juga aktif. Itu ada nggak sih di obrolan pas quality time itu tuh ngomongin kamu tuh harus rajin pelayanan gitu, atau emang anak-anak Tante aja yang termotivasi sendiri gitu untuk pelayanan? Kalau menurut karena dia udah dewasa mungkin awal-awalnya aja ya, dulu waktu remaja kan mulai ke pemuda ya biasalah Tante udahlah kamu ikut berpelayanan, apa hobi kamu, apa yang bisa kamu lakukan itu dulu. Tapi untuk sekarang sih Tante nggak terlalu ngabsen ya, cuma paling nanya doang, nggak ngabsen. Masuk di rumah aja. Adit, gereja sekarang. Udah pelayanan apa kamu ini? Absen. Serem juga. Cuma inget dong, pasti kalian juga ada. Cuma ngikut suka, Tante cuma ngingetin aja. Ayo besok tugas loh, jangan lupa pagi-pagi. Jadi hanya mengingatkan. Tapi tidak bilang, kamu harus aktif ini enggak. Karena mereka udah dewasa, udah punya porsi masing-masing. Tante percayalah, Tante lepas. Kalau memang tadi kan udah disebutkan anak-anaknya Tante di bidang-bidangnya ya, talentanya mereka. Tapi itu tetap orang tua perlu pantau. Jam berapa ini sekarang? Ayo segera pulang. Nah, nggak tahu tuh di gereja nongkrong apaan. Memang suka pulang-pulang gitu anak kita? Kayaknya sama kalian sih. Wah. Tapi itu kayak kalau pulang-pulang memang mereka masih pelayanan sih lah. Masih pelayanan. Wah, itu masih lama sih. Nggak mungkin lah nongkrong pasti diskusi ngomongin isu-isu agama tuh pasti. Isu agama. Nggak juga Sedikit lah. Isu agama. Itu makanya pelayanan mana ya? Panas. Kagak nemu. Panas banget. Jadi tetap positif kan. Positif Ya. dong. Jadi memang pulang malam juga ada positifnya juga kan. Iya. Nggak apa-apa sih.
Jadi gitu, kalau pagi-pagi misalnya mau besok, tante jadi tahu nih jadwal, tapi tetap berusaha ngintip nih ya. Multimedia nih, ayo besok kamu tugas ini, ayo pagi. Iya lagi kan ada di grup majelis tuh nama petugas umum. Iya, ketembak. Iya, jadi tahu tuh tante tugas-tugas mereka kapan, jadwalnya kapan, baru tante support. Mantap Gitu nih, sih. keluarganya jadi pengen pindah ke keluarganya boleh nggak? Lagi buka pendaftaran nggak tuh? Iya. Kirim Nanti aja, silakan ya. ya. Sengaja banget. Keluarga Pak. Kirim itu ya CV, foto, 4x6. 4x6 belakangnya biru merah. Ya terserah, masalah diterima apa enggak, paling ya selesai. Oke. Nah ini buat penutupan di podcast kita hari ini atau di episode hari ini ya, gitu kan. Sekarang itu panitia HUT dan bulan keluarga dan panitia bulan keluarga itu juga ngajak jemaat GKJ Joglo untuk kirim video ataupun foto melakukan aksi manis nih, baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan ataupun orang sekitar. Nah itu aksi manisnya bisa apa aja gitu ya, kayak tadi bahkan tadi ya nyiapin bingung mikirin kayak sarapannya apa atau mikirin keluarga gitu ya. Kalau dari warga jemaat GKJ Joglo yang lain, kalau ada aksi manis lainnya boleh didokumentasikan, dikirimkan ke panitia HUT dan bulan keluarga karena masih ditunggu sampai 27 Oktober. Tahun berapa ya? Tahun 2023 lah gitu, masa tahun 2024. Udah ribet tuh urusannya. Oke, terima kasih Tante Eri sudah hadir sebagai bintang tamu kita di hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kerjasamanya panitia HUT dan bulan keluarga 2023. Semoga gereja dan jemaat kita tetap terus bertumbuh dan berbuah manis. Kalau gitu jangan lupa buat follow IG kita di @pkwk_talks. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini di YouTube Nawala GKJ Joglo. Seperti biasa, karena ini video collab dengan panitia HUT dan bulan keluarga. Ya. Jadi targetnya naik seperti video sebelumnya. Harus berapa views tuh? Sekarang 218. 18. Kemarin kan 210.